Kim, kamu tuh gimana, Kim? Oh. Kamu nggak kuat di kamar aja. Jadi nanya apakah Iya, saya tahu. masih perlu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa Tribun Sumsel dan Sri Poko TV dimanapun berada. Jumpa lagi di acara Sumsel Virtual Fest 2022 di hari ini Senin tanggal 10 Januari 2022. Meski di luar ini lagi hujan, mudah-mudahan kita semua semangatnya tetap membara ya. Apalagi ini baru masuk di tanggal 10, hari ke-10 di tahun baru 2022. Kita kedatangan narasumber yang sangat berkompeten untuk membicarakan tema kita hari ini, yaitu tren bisnis menjanjikan di tahun 2022 apa saja. Selain ada 3 narasumber, kita juga ada banyak tamu di Zoom kita dan ada juga tamu istimewa jauh dari negeri Qatar. Saya sapa dulu deh Pak Duta Besar Qatar, Pak Haji Ridwan Hasan. Assalamualaikum Pak Ridwan. Assalamualaikum. Ini jam berapa nih Pak Ridwan di sana? Kurangi 4-5 jam sepertinya. Oh, kurang 4-5 jam. Oh, berarti jam-jam 9 ya, pagi ya. Jam 9, jam 10. Jam 10 sekarang. Oh, jam 10. Iya, Pak. 10:20. Ya. Terima kasih sudah bergabung di acara kita, Pak. Nanti kita minta share juga dari Bapak terkait dengan bagaimana perkembangan ekonomi di dunia ya, Pak ya. Mungkin Bapak punya gambaran tersendiri. Oke, kita sapa dulu narasumber kita. Ada yang pertama ini Kak Dedi Junaidi. Oh, saya panggilnya Kak karena kakak tingkat dulu. Halo Kak Dedi Junaidi. Assalamualaikum. Kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Kak Dedi adalah seorang pengusaha di beberapa bidang usaha. Kemudian beliau juga adalah Ketua Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi Unsri untuk wilayah Jabodetabek. Ya. Jadi posisinya Kak Dedi ini lagi di Jakarta ya Kak ya? Iya. Iya, oke Kak. Yang kedua kita ada Mbak Heni Martini, SSI. Oh ini di sini alumni Unsri semua ya, alhamdulillah ya. Termasuk juga Pak Ridwan ya, alumni Unsri. Ya, halo Mbak Heni. Halo. Halo. Gimana nih bisnisnya? Alhamdulillah berguyur, masuk berguyur. Siap. Oke, nanti kita sharing ya bagaimana membuka usaha seperti yang Mbak Heni lakukan di beberapa tahun terakhir ya. Siap. Oke. Nah, yang ketiga kita punya narasumber Pak Dr. Sukanto SEMSI. Assalamualaikum Pak Sukanto. Waalaikumsalam Bu Risma. Ya, ini juga teman saya waktu di kuliah tahun 93. Sekarang beliau udah jadi doktor. Wah, hebat nih teman kita ini ya. Nanti kita minta gambaran sedikit kepada Pak Sukanto bagaimana evaluasi mungkin di pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 dan bagaimana nanti di 2022. Oke, saya ingatkan kepada netizen dan yang ada dimanapun, kalau ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber, silahkan untuk chat di linknya YouTube Tribun dan Sri Poko TV, dan juga kita siaran langsung juga di Facebook Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. Oke, kita ke Pak Sukanto dulu nih. Pak Kanto. Ya, Bu. Ya. Pak Kanto bisa kasih gambaran gimana sih capaian kita di tahun 2021? Kita tahunnya kan pandemi ini udah 2 tahun dari 2020 ke 2021. Bagaimana pertumbuhan ekonomi di tahun kemarin dan bagaimana prediksi di tahun 2022 ini? Pak Kanto, silakan. Baik, terima kasih Bu Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, yang kami hormati Pak Ridwan, senior di kampus. Ini sekarang sudah menjadi dubes di Doha. Ya. Mungkin secara makro ekonomi
Pak Ridwan bisa memberi gambaran ya mengenai global perekonomian global. Ya. Yang saya stressing adalah aktivitas ekonomi di Sumatera atau di Sumatera Selatan tepatnya ya. Jadi kalau kita lihat pola pertumbuhan ekonomi di Sumsel, sepertinya awalnya orang memprediksi pola pertumbuhannya itu seperti huruf V ya. Jadi turun terus kemudian bangkit kembali. Namun kalau kita amati data Q2Q atau kuartal ke kuartal, sepertinya pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan itu akan seperti huruf W atau W ya. Awalnya di Q1 yang tercatat di tahun 2020 itu sekitar 4,98 kita masih tumbuh. Kemudian kita terkontraksi di Q1 ya, Q1-nya 2021 misalnya ya. Itu sekitar minus 0,41, kemudian kita mengikuti pola nasional positif 5,71, kemudian di Q3 kita turun 3,93. Maknanya apa? Jadi pola pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya pemulihan ekonomi itu cenderung relatif lambat ya, karena ada beberapa case mulai kembalinya virus atau pandemi di awal-awal Juni kalau nggak salah, Mei, Juni, Juli, sehingga pertumbuhan ekonomi kita sempat terkontraksi. Nah, kalau kita mau outlook-nya 2022 dengan base yang Q3, kami yakin dan optimis bahwa 2022 itu pertumbuhan ekonomi Sumsel itu akan kembali atau mengalami recovery, terutama sektor-sektor yang sudah teruji 3 kali krisis. Kita sebut saja misalnya sektor pertanian. Krisis tahun 98 masih positif, tahun 2008 masih positif, tahun 2020 juga masih positif. Artinya sektor pertanian ini cukup menjanjikan dengan subsektor yang kita pahami untuk Sumsel itu adalah subsektor perkebunan. Perkebunan kalau kita breakdown lebih dalam ada 3 komoditas utama. Yang pertama adalah sawit, karet, kemudian kopi ya. Dan forecasting di berbagai lembaga trading 3 komoditas ini sampai tahun 2022 ini akan cenderung tumbuh positif. Tapi harus waspada, biasanya ketika komoditas itu booming ada namanya post commodity. Nah, post commodity ini artinya agak hati-hati kita karena biasanya akan terjadi penurunan setelah boomingnya, kemudian akan terjadi penurunan. Demikian juga dengan batu bara yang sempat menyentuh 200 US dollar, kemudian berangsur-angsur mengalami penurunan. Itu juga harus kita waspadai untuk invest di komoditi itu ya, karena biasanya trennya akan mengalami stuck setelah booming. Namun ada hal yang perlu kita cermati juga dari sisi yang lainnya, misalnya pertumbuhan yang positif di sektor telekomunikasi. Ini sangat baik ya, karena digitalisasi ekonomi itu perlu dilakukan. Jadi sektor digitalisasi ini cukup menjanjikan kalau datanya. Ini terkait juga dengan misalnya publikasi BPS. Ini saya langsung Bu Risma ya. Kalau kita lihat misalnya indeks mobilitas penduduk di catatan BPS, mobilitas penduduk di perumahan mulai berkurang, sudah beralih ke area bisnis. Artinya apa? Orang dengan tidak adanya WFH sudah cenderung keluar. Nah, esensi dari ekonomi itu yang pertama adalah transaksi. Ekonomi akan tumbuh apabila terjadi transaksi, ada marketnya. Kalau tidak ada transaksi, marketnya juga akan terhenti. Itu yang terjadi ketika pandemi. Nah, ini tanda-tanda kebangkitan ekonomi itu sudah mulai di Q3 yang kita lihat, bisa kita lihat juga dengan indeks keyakinan bisnis yang juga cenderung meningkat. Kemudian indeks keyakinan konsumen juga cenderung meningkat. Jadi optimisme perekonomian akan baik akan terjadi. Terutama catatan kami adalah di sektor properti. Di properti ini kalau pengalaman yang sudah ya, ketika dia terpuruk, kemudian dia akan recovery dengan cepat. Artinya di tahun 2022 ini sektor recovery juga sektor properti juga akan tumbuh dengan baik.
Iya. Mungkin itu Bu An Oke, secara ya. Ya, kalau kita lihat dari sisi bisnis ya, misalnya properti, kemudian kuliner seperti apa nih, dan sektor jasa gimana nih Pak Kanto? Ketiga sektor itu akan tumbuh dengan baik, tetapi akan terjadi pergeseran dari sisi marketplace-nya ya. Yang tadinya tradisional atau konvensional akan beralih kepada digital. Karena orang era new normal, orang cenderung belanjanya dari rumah. Ya. Jadi perlu nanti di UMKM itu marketplace-nya diperkuat dan digitalisasi harus perlu benar-benar didorong. Oke. Yap. Nanti kita balik lagi ke Pak Kanto. Saya bergeser ke Pak Dedi, Kak Dedi. Kak Dedi ini adalah pengusaha di 3 sektor yang kayaknya akan cerah di 2022. Tadi udah disebutin oleh Pak Kanto bahwa properti, kemudian sektor telekomunikasi, juga sektor media ya kalau Kakak ya. Nah, boleh dijelasin sedikit Kak Dedi, seperti apa usaha Anda berjalan di tahun 2021 dan kenapa Anda memilih 3 sektor ini? Apakah sudah tahu bahwa 3 sektor ini akan tetap bertahan meski kita masih mengalami pandemi seperti sekarang? Ya, silakan Kak Dedi. Speakernya Kak Dedi? Oke, terima kasih Lisma. Ya. Oke, jadi 3 sektor yang dimaksud tadi sebenarnya sudah kami jalanin sejak 2019. Ya. Jadi 2018 kami sudah memulai 2019 running, 2020 mulai pandemi. Memang kita nggak bisa berkembang, tapi buat kita yang penting bisa survive dulu, bertahan dengan apa yang sudah ada, itu sudah sangat baik. Dan kita sempat juga melakukan restrukturisasi jumlah karyawan juga untuk properti dan media, karena terus terang dari 3 sektor ini yang paling rentan ini adalah media, karena saya pegang adalah media online. Media online ini kan terutama media yang relatif baru, ini masih banyak mensubsidi yang dapat dari 2 sektor yang lain, jadi properti dan IT. Properti dan IT tatkala pandemi, properti justru pasti langsung jatuh. Kemudian IT juga tidak bisa langsung terbang, karena saat 2019 kami sedang membangun satu platform bersama kan, dan itu butuh waktu juga. Nah, 2021 kami melihat apa yang dilakukan dan apa yang terjadi justru mempercepat pelaksanaan atau develop dari sistem yang kita punya atau bisnis yang kami punya, terutama untuk IT dan media. Kami melakukan banyak inovasi dan upaya agar kita tetap bisa survive. Kalau yang IT, terpaksa kita harus mencari bidang-bidang yang masih bisa kita kerjasamakan, ya. Kemudian kalau termasuk juga kita menyediakan programmer. Jadi karyawan-karyawan kita berdayakan menjadi programmer di tempat lain. Kemudian untuk yang media, kami berubah dari full web news atau media berita ke media video. Jadi kami beralih ke video-video pendek untuk bisa menarik minat dari kaum milenial. Itu yang kami lakukan terhadap media online. Ya. Jadi kalau cerita tentang berita tulis, sudah sekali media yang berkecimpung di sana. Ya. Media tulis tetap bisa, ya tetap harus dilakukan. Jadi kami tetap merilis dalam bentuk media tulis, tapi kami juga melakukan penguatan media tulis kami melalui platform medsos. Jadi dalam bentuk TikTok, kemudian IG, termasuk juga dengan YouTube, melalui
video pendek yang kami buat dari berita-berita yang kami telah rilis. Iya. Lakukan untuk properti, terus terang kami di 2001 benar-benar menyelesaikan problem-problem yang ada di 2019. Jadi 2020, 2001 itu belum terlalu banyak bisa menghasilkan untuk mendukung kegiatan kami. Tapi kami tetap mengupayakan supaya tetap ada penjualan walaupun kecil. Iya. Properti ini apakah bidang perumahan, subsidi, atau perumahan yang komersil gitu, Kak Dedi? Awalnya tahun 2019 kita masuk ke subsidi, tapi kuota subsidi kan sangat tight ya. Jadi akhirnya kami masuk ke semi subsidi. Subsidi itu kisarannya di 250 sampai 500. Iya. Jadi itu yang kita dorong untuk penjualan di 2022 ini. Dari 2021 kemarin sudah kami lakukan. 2022 ini akan kita lakukan lebih maksimal lagi. Iya. Kalau kita mendengarkan Pak Kanto tadi, Pak Dedi, jadi optimisme Anda seperti apa nih untuk tiga sektor Anda ini? Jadi kalau saya ngelihat dari beberapa termasuk analisa yang sudah disampaikan oleh Dinda Kanto tadi, ada beberapa referensi yang saya pelajari juga, termasuk Ibu Afiliani dari Indef. Ada beberapa poin. Jadi ada 7 poin terkait dengan tahun 2002 ini yang masih mengacu kepada hasil atau mengacu kepada performa bisnis tahun 2021. Iya. Jadi di 2022 ini bisnis yang dari 7 poin itu semuanya mengacu kepada digitalisasi. Digitalisasi itu dipayungi dengan ICT atau Information Communication Technology atau TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Jadi platform-platform dalam bentuk aplikasi itu menjadi poin yang sangat dibutuhkan di tahun 2002 ini untuk semua perusahaan. Jadi mereka sudah mulai menggeser upaya strategi mereka menuju ke digitalisasi. Yang paling kuat itu adalah sektor finansial. Mereka arahkan semua ke digitalisasi. Yang lain masih mengikuti masih setengah-setengah ya, ada digitalisasi, ada masih dalam bentuk platform biasa. Mungkin itu Lisma yang saya sampaikan. Oke, Kak Dedi, thank you penjelasannya, dan ini terus survive untuk di 2022 ya Kak Dedi ya. Ya, kita berusaha. Yang namanya pengusaha harus punya 1000 akal. Karena kalau tidak, kita udah dari kemarin bangkrut juga kan. Iya, betul. Supaya bisa survive, walaupun mungkin kita harus mereduce bisnis kita, mereduce jumlah karyawan kita, dan mempertahankan mereka-mereka yang bisa membuat bisnis kita bisa tetap eksis dan survive di tahun 2022 ini. Oke, Kak Dedi. Nanti kita bincang lagi ke Kak Dedi. Kita ke Ibu Heni. Mbak Heni, saya pengen Mbak Heni aja. Mbak Heni adalah alumnus dari Unsri Fakultas MIPA Kimia. Wah, ini selamat ya. Jadi MIPA Kimia ternyata jadi entrepreneur. Nih, hebat nih Mbak Heni. Oke, Mbak Heni, bisa diceritakan bagaimana Anda memulai usaha kuliner. Jadi saya kasih gambaran dulu buat teman-teman. Mbak Heni ini adalah pemilik usaha Membumi yang memilih komoditinya tuh dari bahan-bahan herbal yang ada di Sumatera Selatan. Silakan Mbak Heni. Hai semua, saya Heni Martini. Salam kenal untuk semua yang baru ketemu di Zoom ini. Ya. Saya memulai usaha di Membumi ini sekitar pertengahan 2019. Awalnya saya masuk melalui Bunga Telang. Mungkin beberapa teman ada yang belum familiar dengan kembang ini. Di situ saya cuma ngelihatnya di sekitaran rumah saya itu ada potensi-potensi yang unik, tapi banyak yang belum bisa dikenal, belum dikenal sama publik, belum dikenal sama
banyak orang terkait bahan-bahan yang sebenarnya bisa dikonsumsi. Dan kalau melihat penelitiannya juga sudah banyak yang bilang punya banyak khasiat-khasiat, manfaat-manfaat yang dibutuhkan sama tubuh kita. Lalu saya berinovasi, dari awalnya hanya mengemas kembang itu menjadi bahan yang dikeringkan, lalu saya inovasikan menjadi minuman yang saya kemas dengan botol, lalu dengan makanan, mungkin nasi bakar biru yang ada di Palembang. Teman-teman coba lihat di IG membumi_IDN, nasi tumpeng biru itu yang jadi salah satu andalan dari menu-menu Membumi. Poin awalnya kami membangun Membumi ini adalah kepedulian tentang produk pangan yang ngeri-ngeri sedap, ngelihat bahan-bahan kimia yang entah apalah itu, kita coba lewat bahan alami, kita coba lewat bahan-bahan yang ada di sekitar kita, dan kita kombinasikan bagaimana caranya dan berkreativitas. Dan makanya tumbuh hingga saat ini, dan mungkin nanti optimismenya. Iya, jadi bunga telang ini, apakah ide untuk bunga telang ini kita survei dulu atau kemana? Gimana nih, Mbak Heni? Kan bunga telang ini kan masih apa istilahnya itu masih asing gitu ya? Awalnya sebenarnya bunga telang. Halo? Enggak lagi. Halo? Ya, silakan. Ya, Hen, silakan Hen. Ya, bunga telang ini awalnya banyak dikonsumsi oleh orang tua yang punya katarak biasanya. Oh, katarak. Setelah itu juga di beberapa daerah digunakan sebagai energy drink. Jadi setelah capek diminum sebagai relaksasi gitu. Terus di beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, India, dan China itu menggunakan bunga telang sebagai pewarna makanan bahan alami. Jadi why not untuk digunakan sebagai salah satu peluang yang bisa dipakai untuk untuk berkembang ke depannya. Iya, boleh ada produknya nggak? Ini Heni, Mbak Heni. Kalau produk ini yang kering, aduh sorry. Nggak apa-apa. Ini buat yang lapar. Aduh nggak kelihatan. Nggak, di atasin lagi, atas. Naikin ya. Jadi ini adalah sumber daya yang ya pengaruhnya ya. Oh, itu nasi tumpeng. Oh, tumpeng biru. Oke. Ya, yang mini. Yang mini. Dan ini minumnya. Oh, minum teh telang, teh bunga telang. Waduh. Ya. Jadi Heni ini punya tanaman yang tidak seberapa banyak kalau saya pernah lihat ya. Paling cuma berapa pohon ya Hen ya, tapi selalu berbunga ya. Iya, kembang ini berkembang tiap hari, jadi dipanen tiap hari. Dan saya juga bangun mini greenhouse di rumah untuk kelayakan pengeringannya, sehingga bisa aman untuk kalau musim-musim hujan. Nah, ini inspiratif sekali buat teman-teman ya. Jadi nggak perlu cari bahan komoditi yang jauh-jauh. Ini di pekarakannya sendiri itu udah bisa langsung menghasilkan uang ya Hen ya. Iya. Insya Allah. Nanti di 2022 ini seperti apa, Mbak Heni? Membumi dalam pandangan Membumi sampai hari ini masih berinovasi, meluncurkan beberapa produk baru ke depannya, dan bukan cuma produk, program-program seperti Jumat Berbagi juga dijalankan sejak awal pandemi, dan itu yang luar biasa menjadi jembatan teman-teman yang lain untuk bersedekah kepada yang lain, dan rupanya itu juga yang menyokong Membumi hingga hari ini. Ya. Jadi orderannya tiap Jumat
Rame nih ya, ya Han ya? Alhamdulillah tiap Jumat dan beberapa waktu atau ada yang mau hajatan atau apa gitu. Rame ya. Ya, jadi kalau saya lihat prediksi salah satu bisnis yang menjanjikan di 2022 itu ya kuliner ini, yang karena setiap orang kan pasti butuh makan nih. Bahkan uang gajiannya itu katanya 49% dialokasikan untuk kuliner tuh. Jadi sangat terbuka untuk bisnis kuliner di tahun 2022 seperti yang dilakukan oleh Mbak Heni ya. Selamat ya Mbak Heni, semoga ini usahanya makin lancar. Amin. Ya, ya. Oke, kita coba sapa dulu Pak Duta Besar Qatar, Pak Ridwan. Masih sama kita Pak Ridwan? Masih. Ya. Oke Pak Ridwan. Boleh di-sharing sedikit Pak Ridwan, seperti apa sih Pak Ridwan geliat ekonomi di Qatar, kemudian juga bagaimana prospek ekonomi di dunia, dan kita Indonesia dan lebih mengecil lagi ke Sumsel, apakah bisa berperan di sana, Pak Ridwan? Silakan. Speakernya, Pak? Speakernya belum dinyalain? Oh belum ya? Oke, Pak, udah. Coba lagi ya. Ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sabahul khair. Mohon maaf ini suaranya masih belum pulih ini. Iya, lagi ini ya Pak ya. Masih kena dampak dari mikro ini. Disayang loh Pak. Iya Pak. Semoga Ya. sehat Pak ya. Sebenarnya aku pagi ini cuma pengen dengar, bukan pengen ngomong. Iya, nggak apa-apa Pak. Mumpung ada Pak Ridwan nih, Ya. jarang-jarang ketemu. Jadi memang mungkin pengamatan umum baik ya. Ya. Pengamatan umum kita ekonomi dunia termasuk negeri kita, termasuk negeri Qatar ini ya, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh COVID-19 yang masih terus berlanjut Ya. dengan dengan varian yang terus bermutasi ya. Ya. Nah, tapi manusia kan pada dasarnya adalah orang yang selalu akan menghadapi tantangan baru, dan dari setiap tantangan itu akan keluar inovasi atau kreativitas yang baru ya. Sehingga setelah 2 tahun tentunya kita tidak akan pernah mau terjebak terus dengan situasi seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Adinda Dedi tadi, saya kira Pak Dedi tadi sangat bagus. Ternyata berkat kemajuan ICT, kemajuan ekonomi kita pada tingkatan makro maupun pada tingkatan mikro, itu melalui berbagai macam aplikasi ya, penggunaan aspek digitalisasi itu sangat membantu sekali. Nah, tentu juga kalau kita lihat dari beberapa kejadian, dari beberapa langkah yang diambil oleh berbagai pemerintahan di dunia untuk terus memberikan stimulus ya, stimulus untuk menggerakkan roda perekonomian terutama di tingkat grassroots, dan saya kira hal itu juga terjadi di Indonesia, terjadi di tempat kita. Cukup banyak saya kira orang-orang yang mungkin tadi seperti Bu Heni ya, orang-orang yang memang akhirnya muncul dengan kreativitas baru, menghasilkan produk-produk yang mungkin tidak terbayang sebelumnya. Jadi satu produk yang unik. Kita ketahui kalau dari sisi teori ekonomi, satu benda akan berharga kalau dia dibutuhkan dan jarang. Nah, saya kira disitulah kekuatan dari ekonomi rumah tangga barangkali ya, atau mikro ya, untuk bisa penetrate. Nah, bagaimana sekarang kita membesarkan barangkali kalau ada usaha-usaha atau inovasi seperti yang dilakukan oleh Bu Heni tadi. Ada satu contoh misalnya ya, kalau saya kembali bagaimana kita mempenetrate pasar internasional ya di tengah situasi sekarang. Memang ada pelambatan ya, meskipun pada tahun 2021 sudah ada ekonomi sudah mulai tumbuh positif kan, positif. Nah kemudian bagaimana 2022, banyak pandangan yang tentunya berbeda-beda, tapi semangatnya tetap akan ada pertumbuhan. Mungkin pertumbuhannya sedikit melambat dibandingkan dengan 2021, tapi bukan berarti tidak ada pertumbuhan. Karena hakikat kehidupan harus terus berjalan.
Ya. Contoh di Qatar ya. Contoh di Qatar ini mereka tetap mempertahankan dirinya sebagai International Economic Hub, ya kan? Dan ternyata tidak cukup sebagai hub transportasi saja. Mereka create berbagai events yang dengan events itu ekonominya bergulir. Ya, apakah guliran itu terjadi pada tataran fisik misalnya? Contoh kemarin ya, di sini kita tahu kan Qatar tahun ini akan menjadi tuan rumah Piala Dunia misalnya. Ya. Nah, warming up events untuk itu mereka lakukan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dengan itu ekonominya bergerak. Jadi ada Arab Cup, ada Emir Cup, dan itu kan luar biasa guliran ekonominya. Selain barangkali penjualan tiket yang memang terbatas, tapi hak siar misalnya, ya kan? Hak siar dan berbagai macam multiplier effect yang terjadi itu terus berlanjut. Ya. Nah, kemudian kita lihat juga meskipun dalam skala yang sangat terbatas, gerak untuk membuka pasar itu semakin kuat ketika dilakukan pameran-pameran dalam skala yang relatifly tidak sebesar dulu, tetapi dia sudah mulai dibuka dan dia mengkombinasikan pendekatan hibrid ya. Ya. Hibrid. Ada virtual, ada yang langsung. Betul. Dan alhamdulillah kemarin misalnya di ujung tahun 2021 di sini ada pameran fashion. Ya, pameran fashion yang namanya Heya, salah satu pameran yang sangat dibanggakan di Qatar, dan alhamdulillah peserta dari Indonesia itu aslinya berasal dari kampung kita dari Palembang. Wah. Yaitu Mel Ahyar. Nah, jadi Mel Ahyar dan Rumah Tenun misalnya ya, mereka hadir tentu kerjasama dengan kita dan ada skala kerjasama lah ya, sehingga dapat respon meskipun mungkin tidak seramai biasanya, tapi at least kita sudah hadir dan mereka sudah mulai kita kenal. Iya. Nah, masalahnya tinggal sekarang follow up dari kontak yang dilakukan secara hibrid tadi, kontak di tempat maupun nanti kontak yang berlanjut melalui dunia maya kan. Jadi saya kira itu, saya masih melihat kita tidak boleh pesimistik dalam menghadapi situasi yang ada sekarang, karena roda kehidupan pasti akan berputar, kebutuhan hidup umat manusia tidak akan pernah berhenti, ya kan? Tinggal bagaimana kita membidik celah-celah itu. Ada satu lagi yang saya pernah share juga, itu dengan salah satu produsen dari Indonesia yang memproduk semacam atap ya. Atap itu dengan menggunakan bahan dengan teknologi tertentu. Sehingga atap yang dihasilkan itu sangat unik. Nah, keunikan dia itu barangkali akan menjadi salah satu daya tarik buat orang membeli produk tersebut. Karena dia mempunyai produk yang berbeda. Nah, barangkali di situ yang ingin saya sampaikan, don't be pessimistic, harus tetap semangat, create untuk punya produk-produk baru yang unik. Insya Allah pasarnya akan terbuka. Demikian barangkali. Makasih banyak. Ini sekedar sharing saja. Iya Pak. Pak, tapi prokes masih tetap ini ya Pak ya, ketat ya? Prokes masih tetap ketat. Vaksinasi seperti apa Pak? Jadi prokes ini naik turun. Naik turun, sama ya Pak? Prokes naik turun, vaksinasi jalan. Alhamdulillah saya sudah booster. Ya. Nah, mungkin dengan booster itu daya tahan tubuh saya menjadi lebih kuat, tetapi saya tetap harus bersahabat dengan virus COVID itu. Saya terima dia sesaat di tubuh saya, insya Allah dalam waktu dekat dia akan pamitan lagi. Amin. Semoga cepat sembuh ya Pak ya. Amin. Ya. Oke Pak, nanti kita sambung lagi ya Pak ya. Baik. Oke, kita kasih kesempatan buat teman-teman yang ada di Zoom ataupun mungkin ada yang sudah chat di YouTube Seripo Tribun dan di Facebook. Silakan. Sambil kita menunggu ada pertanyaan ya, nanti Ferry ya. Oke. Kita ke Pak Sukanto lagi, Pak Kanto. Ya Bu, siap. Ya. Pak Kanto, ini kan kita harus optimis dalam menghadapi 2022. Nah, kira-kira sekarang kan
harga minyak naik, kemudian ini terakhir saya lihat itu telur, kemudian ayam, dan juga terakhir-terakhir ikan budidaya pun ikut naik. Nah, sementara ekonomi kan harus bergulir nih. Apa yang kita harapkan di tahun 2022 ini untuk stimulus dari pemerintah, juga bagaimana pengendalian harga supaya daya beli masyarakat bisa membaik, seperti apa Pak Kanto? Baik, terima kasih Bu Lisma. Jadi memang krisis yang kita hadapi tentu akan berbeda dengan krisis yang terdahulu ya, 98 tahun 2008. Krisis yang saat ini adalah krisis by design, tanda kutip ya, by design, karena kita membuat jebakan kita sendiri, kita membatasi pergerakan, artinya mobilitas manusia itu terbatas, akibatnya transaksi juga terbatas. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Sebenarnya pemerintah sudah banyak piranti yang dikeluarkan ya, terutama dari kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Nah, ketika ingin mendongkrak daya beli, biasanya pemerintah bermainnya di kebijakan fiskalnya itu, dengan cara bagaimana menahan golongan menengah ke bawah daya belinya tetap, kemudian yang menengah ke atas ya biasanya diberi juga kemudahan-kemudahan dalam bidang misalnya perpajakan. Pemerintah sudah on the track melakukan bansos untuk menengah ke bawah, kemudian untuk sektor pertanian pemerintah melakukan KUR. Tujuannya adalah untuk tetap mempertahankan daya beli agar daya beli masyarakat tidak turun secara drastis. Dan ini terlihat kalau kita bedah misalnya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dari penggunaan. Variabel yang pertama, konsumsi itu sudah tumbuh cukup baik ya, konsumsinya cukup positif. Kemudian yang menjadi masalah adalah dari investasi, memang investasi masih tertahan karena sebagian besar para investor masih hold untuk meninvest uangnya. Jadi pemerintah harus mendorong bagaimana kelas menengah ini bisa berinvestasi, dan itu sudah dilakukan sebenarnya pemerintah dengan cara memberikan kemudahan dari sisi perpajakan maupun dari sisi perizinan, dari sisi makronya ya, dari sisi kebijakan hulunya. Kemudian di hilir tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Ardwan Hasan tadi ya, Ardwan Hasan, hidup ini harus bergulir, artinya mobilitas kita tidak bisa terhenti. Dan kami tunjukkan data tadi, data BPS, bahwa mobilitas penduduk kita per Desember itu sudah menunjukkan perbaikan mobilitasnya. Artinya akan terjadi transaksi. Ketika terjadi transaksi biasanya perputaran uang yang disebutkan oleh Pak Dedi akan menimbulkan multiplier effect yang cukup tinggi. Hal ini tercermin dari misalnya tempat hiburan, terutama tempat rekreasi sudah ramai dikunjungi walaupun dengan prokes yang ketat. Jadi saya kira untuk tetap menjaga daya beli itu sudah dilakukan oleh pemerintah secara baik ya, terutama untuk sektor pertanian, kemudian juga untuk kaum perkotaan itu dengan bansosnya. Mungkin itu Pak Bu Risma yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Kalau dengar dosen ngomong tuh kayaknya adem gitu ya, tapi serius banget. Serius. Coba dengar kuliah ya, Toh ya. Biasa ngajar Bu Risma ya Pak. Oke, ke Kak Dedi. Halo Kak Dedi. Ya, Kak Dedi kan dulu kan di Palembang ya, kuliah di Palembang, sempat jadi bujang Palembang nih teman-teman. Bujang Palembang tahun berapa nih Pak Kak Dedi? 1. Oh, tahun 91, oke. Nah, sekarang Kak Dedi menetap di Jakarta. Nah, ada Kak perbedaan atmosfer bisnis ya, atmosfer bisnis antara di Jakarta dengan di Sumsel nih? Apakah perlu pendekatannya apa berbeda, apa sama aja, seperti apa Kak? Kalau Kakak punya saran, boleh. Kalau secara umum hampir sama, hanya saja memang segmentasi sama strateginya mungkin yang harus disesuaikan dengan kondisi.
Segmentasi dan strategi. Oke. Ya, jadi kalau di Jakarta karena Ibu kota. sudah menjadi kota metropolitan dan termasuk menjadi acuan dunia, jadi pola usaha ini juga sudah mengacu ke arah sana. Iya. Jadi kalau di daerah kita masih banyak pola-pola yang kita bisa lakukan dengan pendekatan-pendekatan kedaerahan ya. Jadi misalnya untuk properti di Palembang itu untuk saat 2019-2020 saya rasa masih cukup menggeliat dibanding dengan Jakarta. Karena Jakarta ini kan kebanyakan dalam bentuk apartemen, kalaupun ada landed house itu kan sudah minggir ke lokasi Bogor, kemudian Depok, kemudian BSD, ya Tangsel ya. Jadi segmentasinya beda, tapi karena daerah-daerah ini sebagai penyangga ibu kota, otomatis mereka-mereka yang mungkin sumpek juga tinggal di kota atau dia nggak terbiasa tinggal di apartemen, jadi, lebih senang mencari rumah di pinggiran kota juga. Iya. Jadi Sabtu Minggu atau misalnya mereka harus berjuang mati-matian juga hari Senin sampai hari Jumat untuk bisa mengatasi jarak dan kemacetan. Jadi itu bedanya daerah sama perkotaan ya. Cuma ada beberapa terkait dengan topik kita ini. Saya ngelihat ada beberapa masukan dari para pengamat ekonomi melihat kondisi-kondisi yang terjadi ya. Jadi memang yang cepat sekali melakukan perubahan ini adalah kayak bisnis kuliner, kemudian bisnis IT. Bisnis kuliner itu cepat sekali karena memang tetap dibutuhkan di dalam, walaupun orang di lockdown, tetap mereka butuh. Nah, cuma memang format yang mereka harus lakukan atau strategi yang harus mereka lakukan harus dirubah. Jadi kalau mereka kemarin harus punya tempat atau lapak di satu market atau di satu pasar atau di satu lokasi, sekarang mereka harus mencoba bermain online. Jadi saya mungkin kasih gambaran sedikit. Kemarin ada salah satu teman dekat saya sempat mensupport salah satu bank yang handle usaha mikro ya, di mana usaha mikro ini didorong semaksimal mungkin oleh si bank untuk bisa go online. Tujuannya hanya satu, supaya bisa mereka survive di tengah krisis. Karena kalau misalnya ada lockdown dan orang terbatas untuk melakukan keluar masuk ke pasar sepi, kemudian tempat-tempat penjualan yang lain di luar nggak didatengin sama orang juga. Jadi akhirnya pola penjualan online ini yang didorong sama si banking tersebut. Nah, banking tersebut menggunakan pihak ketiga, di mana mereka-mereka yang tidak siap untuk go online tadi kan tentu mereka punya keterbatasan SDM. Kemudian yang kedua, mereka punya keterbatasan juga kemampuan dari packaging juga. Karena selama ini mungkin mereka dengan apa adanya jualan, kalau dengan online kan harus di repackaging dengan baik. Kemudian kalau sudah harus mengcover beberapa daerah, mereka harus punya stokis, harus punya storage juga mengcover itu. Karena kalau enggak, ya mereka nggak akan bisa memenuhi kebutuhan daerah-daerah lain. Nah, inilah peran pihak ketiga ini. Dia mengcover, mereka membantu coaching terhadap SDM-nya, kemudian mereka membantu juga untuk repackaging-nya. Kemudian yang ketiga, mereka juga melakukan mereka yang membantu untuk masuk di e-commerce tadi. Jadi melalui jalur mereka sambil mereka di coaching sampai mereka mampu. Setelah mereka mampu, nanti si perusahaan yang go online tadi akan dikembalikan lagi ke si banking untuk mendapat pembiayaan. Nah, selama mereka dalam proses coaching atau inkubasi tadi, mereka dibantu melalui dana CSR si banking tersebut. Jadi menurut saya sih memang harus ada pihak ketiga yang menjadi fasilitator supaya terutama bisnis UMKM ini bisa tumbuh go online. Karena apapun yang terjadi, sekarang terjadi polarisasi atau terjadi perubahan di masyarakat, di mana pola transaksi, kemudian
pola hidupnya juga berubah, kemudian pola berinvestasinya berubah ke dalam bentuk online, itu yang membuat kita juga harus mengikuti pola itu. Jadi buat mereka yang cepat mengikuti perubahan tersebut, mereka akan tetap eksis dan malah bisa mengambil manfaat yang besar. Mungkin itu yang bisa disampaikan Lisma. Ya, oke. Jadi memang BUMN sekarang memang gencar untuk melakukan pelatihan-pelatihan gitu, Kak. Memang CSR-nya diarahkan ke pelatihan, membantu UMKM dan sebagainya untuk supaya go online ini, Kak. Betul. Oke, apakah sudah ada pertanyaan yang masuk? Atau mungkin yang ada di link Zoom ada yang ingin bertanya? Silakan diangkat tangannya untuk berbicara, boleh. Mumpung ada narasumber, termasuk juga ada Pak Ridwan Hasan. Silakan adik-adik atau teman-teman yang ada di Zoom. Ini ada mahasiswanya Pak Sukanto ya? Ayo, ini dapat A nih kalau bertanya di sini, ayo. Belum ada? Oke. Kita ke Pak Ridwan lagi deh. Ini mungkin untuk kita udah di penghujung acara nih, Pak Ridwan. Boleh lagi sharing nih, Pak Ridwan? Boleh lah. Ya, Pak Ridwan. Pak Ridwan, boleh kasih ini lagi, Kak, Pak Ridwan, supaya menyemangati teman-teman kita yang sedang mungkin kemarin terpuruk ya usahanya, kemudian sekarang mau bangkit lagi. Kita bisa kasih tips dari Pak Ridwan deh. Silakan Pak Ridwan. Kalau itu mungkin yang disampaikan oleh Pak Dedi itu sudah sangat pas. Karena kalau Pak Dedi kan memang pelaku bisnis ya. Pelaku bisnis ya. Cuma memang barangkali capacity building ya. Capacity building untuk pelaku bisnis kecil itu sangat penting. Nah, mungkin diperlukan semacam standar yang dapat dipergunakan oleh daerah tertentu. Katakanlah misalnya ya, berbagai macam produk makanan dari Palembang itu kan sangat banyak gitu ya. Tapi makanan Palembang itu enak, tapi tidak bisa keluar, paling jauh kan di wilayah kita aja di Indonesia kan. Karena memang standarnya kita belum dapatkan. Nah, itu tercermin misalnya kalau di pasar internasional di bidang kulineri, itu kita bisa lihat bagaimana restoran Thailand itu bisa berkembang begitu hebat dengan ribuan restoran di seluruh dunia, dan itu menjadi pilihan. Sementara restoran Indonesia dengan berbagai macam produk makanan Indonesia itu, dia terbatas sekali gitu ya. Ya. Di sini alhamdulillah di Qatar ini ada 4 rumah makan Indonesia. Ada 4 rumah makan Indonesia. Makan Padang ya Pak ya, ada pasti. Nah, rumah makan Padang pernah buka tapi tutup. Oh iya. Oh. Karena banyak faktor ya. Satu selain faktor rasa, manajemen dan berbagai macam inilah faktor manajerial biasanya kelemahannya di situ. Tetapi kita tidak akan pernah bisa bersaing dengan produk makanan sejenis dari etnik lainnya. Karena memang karena skala kita terbatas. Nah, saya membayangkan barangkali memang harus dibangun satu konsep yang membuat apapun produk unggulan kita itu harus dibuat satu standar yang memungkinkan kita bersaing pada tingkat keekonomian tertentu. Ya kan? Jadi apakah misalnya nggak tahu saya apakah pempek dan sebagainya itu memang bisa menjadi sesuai dengan konsep one village one product misalnya, dia dari perusahaan apapun yang keluar dari Palembang, orang tahu standarnya seperti ini gitu. Saya tertarik tadi dengan usaha yang dilakukan oleh Ibu Heni ya. Nah, mestinya kan kalau kita sudah punya standar yang baku mengenai pengembangan produk kuliner tertentu di Indonesia ya, itu dengan mudah kita bisa angkut itu keluar sehingga kita bisa bersaing. Karena ketika kita berbicara tentang jenis makanan tertentu pun dia pada dasarnya sama begitu. Oke, itu barangkali untuk segi kuliner. Jadi
bottom line-nya buat saya adalah capacity building Capacity agar building. setiap usaha rumah tangga yang dilakukan di Indonesia itu punya profesionalisme baik dari segi packagingnya ya, dari segi marketingnya dan sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ridwan atas sharingnya. Yang jelas kalau mau ke luar negeri itu biasanya harus standar ini ya Pak ya, SNI, Betul, kemudian betul, ya betul. pokoknya harus banyak yang disiapkan untuk bisa keluar. Ya. Oke, kita ke Mbak Heni nih, coba sekali lagi ke Mbak Heni. Mbak Heni, seperti yang dibilang oleh Kak Dedi tadi kan harus go online nih, ya. Apakah Mbak Heni udah melakukan itu untuk memasarkan produk-produknya? Dari awal buka juga memang udah go online, jadi sudah terhubung di beberapa marketplace dan juga di media sosial, dan kayaknya memang itu yang paling memungkinkan dan paling memudahkan dalam marketing untuk kuliner saat ini ya. Iya. Mbak Heni termasuk generasi milenial, dia santai aja nih kalau dibilang online ya. Udah produknya udah sampai mana nih Mbak Heni kalau boleh tahu? Ada yang udah beli sampai di mana? Ada yang pesen? Kalau online kemarin Ternate yang paling jauh ke timur. Oh, waduh, ke Ternate luar biasa. Awet ya, Hen? Pak Doha biar Pak Doha. Bapak Ridwan. Iya Pak Ridwan bisa ekspor ke Qatar Pak, bunga telang. Wah, ini udah ada dadeling Pak ini Pak Ridwan. Kirim ke kedutaan besarnya dulu. Nanti kirimnya kepada Pak Ridwan Ad-Doha ya. Oh benar. Iya. Bisa awet berapa lama Hen? Kalau teh telang itu bisa awet standar. Awet karena dia dalam bentuk yang kering, jadi awet bisa sampai 6 hingga 1 tahun. Oh iya, wah bisa tuh Pak sampai ke Qatar bisa, insya Allah. Oke, ada pertanyaan nih, alhamdulillah. Kita ada pertanyaan dari Heni di Lahat. Nah, sama-sama Heni. Oke, ini ada pertanyaan. Apakah ada peran pihak kampus untuk membantu penjual makanan kemasan dalam hal pemberian pelatihan dalam mengemas produk jualan? Misal, cara mengemas kardus atau mengemas makanan dalam plastik agar kelihatan menarik dan lain-lain. Nih, mungkin ini pertanyaan untuk Pak Sukanto ya, karena ini ada kaitan dengan kampus. Kira-kira ada nggak, Pak? Jadi mungkin ada pelatihan-pelatihan ya buat UKM, bagaimana sih mengemas dengan standar internasional kayak kata Pak Ridwan? Silakan Pak Kanto. Baik, terima kasih Bu Risma. Memang terima kasih ya pertanyaannya untuk peran kampus. Kalau di kampus kita, Universitas Wijaya memang ada pengabdian ya. Pengabdian itu biasanya bentuknya pelatihan. Itu desa-desa. Tapi untuk saat ini masih seputaran desa yang ada di wilayah kampus ya. Terbatas aturan 60 km kalau nggak salah dari kampus. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pelatihan serupa, terutama dalam packagingnya, untuk kemasan ya, untuk kemasan produk-produk yang menjadi unggulan daerah. Itu sudah dilakukan oleh teman-teman dari manajemen di beberapa desa yang ada di sekitar kampus Universitas Wijaya. Dan itu bisa dilakukan, bisa dilakukan baik dalam bentuknya pelatihan sekaligus praktikumnya ya, praktiknya bagaimana pengemasan yang baik, bagaimana memasarkan, itu sudah biasanya ada satu modul yang memuat itu, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pelaku UMKM agar bisa upgrading diri lah dari yang skala mikro ya menjadi kecil ya, setidaknya ya mampu usahanya berkelanjutan. Ada kok Bu, ada Bu. Ini salah nanti kontak-kontak ke kampus kalau untuk pelatihan semacam itu. Dan kampus juga biasanya melakukan kolaborasi dengan dinas terkait ya, UMKM maupun koperasi, kalau yang ininya bernaungnya di bawah koperasi, maupun dinas perdagangan untuk ekspor dan impornya. Jadi sudah terintegrasi rasanya program pengabdian
yang dilakukan oleh teman-teman di kampus lintas fakultas. Lintas fakultas. Oke. Fakultas. Ya mungkin dari kampus juga harusnya lahir ide-ide bagaimana sih supaya pempek bisa awet untuk diekspor gitu ya. Selain dengan cara di vakum, mungkin ada metode lain yang bisa membantu UMKM supaya produk ini bisa sampai ke luar, walaupun semacam pempek yang kata Pak Ridwan tadi susah untuk sampai ke luar negeri itu dengan kondisi yang bagus gitu ya. Oke, kita mungkin sudah di ujung acara. Kita minta sedikit dari Kak Dedi kesan dan pesannya lah buat teman-teman pengusaha dari UMKM, dari yang mikro sampai pengusaha menengah atas. Bagaimana supaya tetap semangat dalam menjalankan usaha di tahun 2022. Silakan Kak Dedi. Baik, jadi walaupun arah untuk digitalisasi itu sudah wajib kita lakukan, Ya. Untuk teman-teman pengusaha terutama UMKM yang mungkin saat ini belum terhubung dengan digitalisasi, mungkin bisa berkoordinasi dengan pihak kampus atau nanti dengan pihak-pihak di UMKM yang bisa memberikan inkubasi atau bimbingan kepada mereka, karena ini sangat penting. Karena kalau misalnya kita sementara ini masih mengandalkan penjualan offline, di mana penjualan offline ini untuk sementara ini masih banyak keterbatasan, jadi membatasi juga penjualan kita. Sementara untuk pengusaha yang lain, walaupun kondisi ini menjadi bisa dibilang tantangan yang cukup besar, tapi dengan tantangan ini juga ternyata banyak peluang-peluang yang kita bisa ambil. Ya. Paling tidak peluang yang kita bisa ambil adalah kita bisa melakukan penyempurnaan terhadap organisasi kita sendiri. Mungkin selama ini kita terlalu besar atau tidak efisien, tidak tidak melakukan pola operasional yang baik. Justru dengan adanya pandemi ini kita bisa melakukan evaluasi yang cukup signifikan untuk bisa bertahan dan survive. Dan yang paling penting, jangan tutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang sekarang masih membuka kemungkinan untuk kita bisa bersinergi dalam rangka meningkatkan kapasitas building yang dimaksud oleh Kak Ridwan Hasan tadi. Ya. Jadi saya pikir itu, dan ya sebuah pengusaha ya harus punya 1000 akal untuk tidak berkata give up. Itu aja, terima kasih. Ya. Terima kasih buat semua narasumber, terutama tamu istimewa kita dari Qatar jauh-jauh, Pak Ridwan ya. Makasih banyak atas linknya Pak Dedi. Pak Kanto, terima kasih. Jangan kapok ya. Selalu ditodong untuk ini. Ya, oke Kak Dedi ya. Henny juga makasih buat teman-teman yang sudah bergabung di Zoom. Saya juga mengucapkan terima kasih. Demikian acara kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.